Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Purwinanda dengan NIM H1A1222068. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang aliran hukum alam. Sebelum langsung pada materi, saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama ada Titi Serli, Arta Utami, Naim Abdullah, Mulkiatul Wasi, Laude Rahmat Syahril, Sheila Natasha, Muhammad Fatur Rahman, Anandita Septiani, Tri Kumala Dewi, Sela, Fitri Herawati, dan yang terakhir ada Dasinta Utami. Oke, selanjutnya hukum lahir dan berkembang dalam masyarakat sebagai hasil dari berbagai aliran filsafat hukum. Untuk memahami hukum secara utuh, perlu dipahami terlebih dahulu falsafah yang melatar belakangi pengertian hukum serta sumber kekuatan berlakunya dalam praktik pemahaman hukum. Banyak dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum yang memandang hukum sebatas peraturan perundang-undangan. Sementara itu nilai moral etika lebih sering berperan sebagai pendorong lahirnya perubahan atau pembentukan hukum baru. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Titi Serli. Saya di sini dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan hak individu dalam masyarakat. Hakim dalam menjalankan fungsinya dapat mengesahkan putusan pada berbagai aliran hukum. Mengingat hukum merupakan fenomena sosial yang berkembang sesuai waktu dan tempat. Oleh karena itu, penafsiran hukum menjadi penting untuk menyeragamkan pemahaman hukum. Salah satu aliran yang berperan dalam penafsiran tersebut adalah aliran hukum alam. Aliran ini merupakan aliran filsafat hukum tertua yang telah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Meskipun sempat mengalami kemunduran akibat kritikan dari aliran hukum positif, mazhab sejarah, dan aliran sosiologis, hukum alam kemudian bangkit kembali dan memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum modern, termasuk dalam pembentukan pemikiran dan konsep hukum di Indonesia. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arta Utami selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian aliran hukum alam. Yang pertama, menurut Friedman, yaitu salah seorang filosofis yang berasal dari Yunani, beliau menyimpulkan bahwa hukum alam erat dan identik kaitannya dengan kewajiban moral. Dan yang kedua, menurut Charles Stamford, yang menyatakan bahwa hukum alam bertumpu pada Tuhan dan rasio. Pernyataan tersebut juga hampir sama dengan pernyataan Rudy T. Erwin yang menyatakan bahwa hukum alam merupakan pandangan agama. Dari kedua informasi tersebut, diketahui bahwa hukum alam telah menyediakan seperangkat prinsip yang lengkap. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada beberapa karakteristik hukum alam yang dapat ditemukan sebagai salah satu pendekatan filsafat hukum. Yang pertama, hukum alam bersifat kekal, abadi, dan berlaku di semua zaman atau bangsa-bangsa. Yang kedua, hukum alam berlaku universal atau semua orang, tanpa terkecuali beberapa orang atau golongan saja, serta berlaku di segala waktu dan keadaan. Yang ketiga, hukum alam dapat dikenali dengan akal budi. Yang keempat, hukum alam tidak sekedar sebagai mata ukuran bagi hukum positif, tetapi juga sebagai batu penguji. Sehingga apabila hukum positif nyata-nyata bertentangan dengan hukum alam, maka hukum positif tersebut dapat dikesampingkan ataupun dilanggar. Terima kasih. Selanjutnya, prinsip utama hukum alam adalah hukum itu berlaku secara universal dan bersifat pribadi. Karena memiliki sifat dan ciri khas universalitas, maka perlu dilakukan positivisasi nilai-nilai dalam hukum alam tersebut agar secara konkret dan lebih baku dapat diketahui bentuk hukumnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip dalam hukum alam bersifat abstrak, maka perlu untuk diatur dan diterjemahkan ke dalam peraturan yang lebih konkret agar memiliki kekuatan hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena ketidakjelasan atau kurang tepatnya sifat universal atau pribadi itu mengakibatkan lemahnya aliran hukum alam terlihat dalam kekuatan berlakunya. C.
Kontribusi hukum alam dalam pemikiran hukum di Indonesia, adanya 3 periode tersebut mengakibatkan aliran hukum yang memiliki kontribusi yang amat sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana pernah itu dapat dibuktikan dengan beberapa kejadian seperti A. Telah berfungsi sebagai instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem hukum internasional yang luas. B. Telah menjadi senjata yang dipakai oleh pihak gereja dan kerajaan dalam pergaulan mereka. C. Atas nama hukum alamiah, keabsahan hukum internasional ditegakkan. D. Menjadi inspirasi perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolut. Dan yang terakhir, E. Prinsip-prinsip hukum alam telah dijadikan senjata oleh para hakim Amerika ketika menafsirkan kontribusi. Di Indonesia, pemberantasan korupsi misalnya sulit diharapkan keberhasilannya jika hanya mengenalkan hukum positif. Pengalaman Indonesia selama sekian puluh tahun guna pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, terlebih ketika masa Orde Baru. Akhirnya kondisi yang demikian menjadi kekuatan moral bagi para mahasiswa untuk mengadakan gerakan menjatuhkan rezim. Hal ini berarti para mahasiswa menggunakan hukum alam sebagai legitimasi gerakannya. Walaupun seharusnya tidak hanya untuk mencapai interest individu, melainkan juga kemaslahatan bersama, sangat sulit untuk mencari legitimasi bagi hak asasi manusia pada hukum positif. Hal itu karena hak asasi manusia merupakan nilai-nilai besar yang justru menjadi dasar dari hukum positif. Misalnya, atas dasar apa Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang lain. Atas dasar apa pula setiap orang bebas berkumpul dan berserikat serta menyampaikan pendapat dasarnya. Tidak bisa ditemukan dalam hukum positif. Dasar dari semua itu tidak lain adalah hak-hak alamiah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Hak-hak itu pada dasarnya tidak bisa dicabut atau dialihkan kepada orang lain. Prinsip utama hukum alam adalah hukum itu berlaku secara universal dan bersifat pribadi, sehingga karena memiliki sifat atau ciri khas universal, maka perlu untuk dilakukan positivisasi nilai-nilai dalam hukum alam tersebut, agar secara konkret dan lebih baku dapat diketahui bentuk hukumnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip dalam hukum alam bersifat abstrak, sehingga perlu diatur ulang atau diterjemahkan ke dalam peraturan yang lebih konkret, agar memiliki kekuatan hukum dalam berlaku di masyarakat. Jadi, karena ketidakjelasan atau kurang tepatnya sifat universal dan abadi itu mengakibatkan lemahnya aliran hukum alam yang terlibat dalam kekuatan berlaku. Selain itu, hukum alam menekankan keberadaan pendekatan yang berada pada tataran filsafatis, sehingga validasi yang digunakan untuk mengukur tingkatnya keadilan hukum harus berdasarkan nilai-nilai hukum alam yang bersifat hukum alam yang berasal dari Tuhan, di mana pemaknaannya sangat sulit untuk dilakukan dan sangat kompleks. Selain kelebihannya itu terletak pada nilai-nilainya yang menonjolkan aliran hukum alam ialah mengembangkan dan membangkitkan kembali orang untuk berfilsafat hukum dalam mencari keadilan, mengembangkan perlindungan terhadap HAM, dan mengembangkan hukum internasional. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari materi yang telah teman-teman saya paparkan sebelumnya adalah aliran hukum alam sebagai salah satu pendekatan filsafat hukum memiliki definisi yang berbeda dari masing-masing tokoh, karena setiap definisi didasarkan pada waktu dan pola pikir yang berbeda. Adanya definisi tersebut diketahui bahwa hukum alam memiliki beberapa karakteristik. Yang pasti yaitu yang pertama adalah hukum alam yang bersifat kekal, abadi, dan universal, di mana artinya adalah bersifat untuk semua zaman dan bangsa-bangsa, serta waktu. Hukum alam yang dapat dikenal dengan akal budi dan tidak sekedar sebagai mata ukuran bagi hukum positif, tetapi juga untuk sebagai batu. Nah, selanjutnya ada saran. Nah, pada dasarnya aliran hukum alam merupakan upaya manusia untuk memperoleh keadilan yang absolut. Tetapi apabila hukum alam ditegakkan sendiri tidak didampingi oleh hukum positif, maka akan berada dalam dunia ketidakpastian. Nah, oleh karena itu hendaknya dalam penggunaan hukum alam harus dibarengi atau dikaitkan dengan hukum positif agar
mendapat sisi logika sehingga apa yang nantinya dihasilkan akan lebih konkret dan bagus sehingga dapat dijalani dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Demikianlah presentasi dari kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik mengenai aliran hukum alam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.